Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saudara aktifkan kameranya. Silakan pastikan bahwa jaringan saudara semua dalam kondisi stabil. Malam hari ini karena pamungkas, saya tidak akan melakukan atau membuka presensi, tetapi ini kesadaran saja. Silakan saudara kalau mau hadir tidak apa-apa, tidak hadir tidak apa-apa karena tidak ada presensi. Saya sih yakin kalau saudara belajar itu bukan karena presensi. Insya Allah sebagai materi pamungkas di semester ini pengayaannya kita akan membahas tentang penegakan hak asasi manusia. Sudah hadir bersama kita eh, saudari, wah, atau ibu muda, wah, ya. Nah, nanti silakan kenalannya langsung sama beliau ya. Ini progresnya cepat sekali nih kayaknya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pada malam hari ini ya, nanti sekitar 30 menit aja ya, jangan lama-lama. Jangan lama-lama, saya yang agak teler ya, baru selesai bimbingan dari kampus. Baru selesai bimbingan disertasi. Jadi ini teknis untuk UAS, matkul HTN 3 dan ilmu negara. Nah, kalau metodologi penelitian sudah, ilmu negara W dan ketatanegaraan W juga sudah selesai, tidak ada waktu untuk mengumpulkan lagi. Jadi saya berharap saudara tidak bertanya-tanya lagi terkait deadline kapan pengumpulan tugas UAS-nya. Sehingga malam hari ini silakan saudara menikmati materi lebih kepada sharing nih ya, karena daging nih isinya. Nah, Gina Sabrina alias Monik ini, beliau adalah aktivis sekaligus seorang akademisi, S1-nya dari UB, S2-nya dari UI ya, kalau nggak salah ya. Benar ya? Nah, ini sedang mencari kampus nih. Jangan-jangan ini nanti jadi dosen UMM nih. Kita nggak tahu, nanti ngikut suaminya nih. Ya. Nah, sudah menikah, sudah punya anak, jadi jangan digangguin ya. Silakan, akan saya stop share waktu dan tempat. Nanti panggilannya apa ya? Saya juga agak canggung nih manggilnya. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk narasumber atau pemateri kita pada malam hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Terima kasih banyak atas kesempatannya Mas Fatih atau Pak Fatih telah memberikan saya kesempatan atau ruang dalam perkuliahan malam hari ini untuk menyampaikan berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Salam kenal semuanya. Sebelumnya nama saya Gina Sabrina atau saya lebih akrabnya atau nama panggung saya Monik. Saya sekarang bekerja di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia atau kawan-kawan bisa cek di Instagramnya @pbhi_nasional. Merupakan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemajuan dan penegakan hak asasi manusia seperti itu. Tadi menarik katanya jangan-jangan dosen UMM dulu sebagai informasi ini cuman sharing. Saya dulu sudah ikut P2KK-nya FHUMM. Nah, cuman saya nggak jadi masuk UMM karena saya keterima di PTN lain gitu. Jadi senang kemudian pada kesempatan malam ini bisa sharing dan diberikan kesempatan sama Kak Fatih. Saya pikir ini kesempatan berharga dan teman-teman juga harus senang gitu ya karena jujur tidak semua dosen juga memberikan kesempatan gitu ya untuk kawan-kawan mahasiswa bisa belajar dari para praktisi seperti itu. Nah, oke. Ini judul bahan tayang saya sebenarnya ini alat bantu saja. Teman-teman, saya boleh minta tolong nggak untuk siapkan gawainya? Siapkan gawai itu gadget. Gini, saya mau ajak teman-teman untuk wait ya. Teman-teman tolong siapkan gawainya, terus kemudian eh, masuk ke sini. Saya mau sharing sebenarnya. Nah, masuk ke slido.com, terus kemudian masukkan kode 29002323. Atau teman-teman bisa sharing QR code-nya aja, bisa di-scan QR code-nya. Boleh ya? Kita tunggu 3 menit lah ya, atau 2 menit. Mungkin teman-teman silahkan masuk dulu. Kayaknya belum ada yang masuk.
Udah ada belum ya yang masuk ya? Oh, belum. Nah, kalau teman-teman udah masuk, kayaknya belum ada ya. Udah nih. Udah ya? Kalau udah Saya teman-teman udah udah masuk masuk, nih. sudah masuk ya? Wait. Ya, ada pertanyaan nih. Menurut kamu Nah, bagaimana kondisi gitu kan? iya. Silahkan teman-teman jawab di situ maksimal 60 huruf. Apa sih yang teman-teman pikirkan gitu ya terkait kondisi penegakan hak asasi manusia di Indonesia? Ini bukan kodenya, ini ngisi kodenya. Nah, silahkan teman-teman jawab bagaimana sih kondisi penegakan di Indonesia kalau teman-teman pikir gitu. Suka teori kadang nggak sesuai. Oh, dia bisa jawab berkali-kali, tapi pikirkan satu kata aja yang sederhana seperti itu. Nah, ini ada yang jawab miris gitu ya. Silahkan teman-teman lainnya. Ini ya, petunjuknya masuk di slido.com, terus kemudian masukin kode 29323. Tidak jelas, kurang adil, parah sih, kadang bagus. Sama, nggak jelas. Nggak ada baik-baiknya ya, nggak ada yang wah keren nih gitu. Ada yang jawab buruk. Nggak Tadi ada obat itu, malah nggak ada obat nih. nggak ada obat. Terlalu tegak untuk para penguasa. Oke, kurang adil jadi jawaban yang paling banyak gitu di antara yang lain. Parah sih, buruk, keren, clean plan. Kadang tidak masuk akal. Oke, parah sekali. Nggak tahu. Aneh, hancur, ada yang jawab hancur. Tidak jelas. Saya rasa HAM di sini daging. Gimana tuh daging tuh? Iya, ngeri. Oke, kita tunggu lagi 15 detik lah ya. Apa nih, hancur, nggak tahu, aneh, ngeri. Tidak masuk akal, inhumanity kayak ini maksudnya inhumanity, ini maksudnya inhumanity. Lumayan lumayan ngeri maksudnya kali ya, typo. Keren, kacau. Sama. Oke. Saya kira sekian sharingnya. Menarik ya teman-teman sebenarnya. Kalau dari jawaban teman-teman itu secara tidak langsung kemudian menggambarkan gitu ya. Memang tadi ada beberapa yang jawab baik, kemudian keren dan lain-lain. Tetapi kemudian kalau kita lihat lebih banyak tadi jawabannya banyak yang kemudian miris dan lain-lain seperti itu ya. Boleh nggak sih Kak Fatih ada yang voluntary untuk menjawab, mungkin tadi bisa sharing kenapa menjawab itu misal. Boleh di open mic Silahkan. aja, Silahkan bebas kalau teman-teman kalau kelas ada saya. yang mau open mic, semoga nggak ada yang malu-malu ya. Iya, silakan. Jadi Ini kan, artisnya Jakarta nih. Ayo, oh ya, silakan. silahkan Mas Sultan. Oh tadi diambil. Ayo, Tadi di unmute silakan. silahkan kalau ada yang Jawab, mau ngapain sharing, jawab kayak gitu gitu. kenapa sih jawab kayak gitu gitu. Yang inhumanity tadi siapa tuh? Iya Kayaknya ya, sebenarnya saya itu. Tapi ya. silahkan sih kalau mau ada yang lain Siapa? ya, kalau ada yang mau Ini tadi kan voluntary. anonim ya datanya ya. Iya, datanya anonim. Ya, inhumanity siapa tadi yang jawab? Ada? Ini ya, nggak ada nilainya ya. Oh, ini Tris siapa? Dia kayak buka mic. Silakan. Nggak ada nilainya. Kan Oh, kuliah bukan untuk dinilai. kan kalau kayak gitu biasanya ada yang tertrigger gitu Oh kemudian iya, karena untuk triggernya voluntary. nilai ya. Wah, ini langsung dapat Iya. A gitu. Oh, ngomong semua nih. Silakan. Oke, nggak ada ya, malu-malu lah ya. Oke, tapi setidaknya dari gambaran tersebut sebenarnya menunjukkan gitu ya perspektif atau pandangan teman-teman bahwa kondisi hak asasi manusia di Indonesia itu punya hal yang miris gitu ya, parah, penegakan tidak adil, bahkan tidak berperi kemanusiaan dan lainnya seperti itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya kondisinya ya? Oke. Nah, sebenarnya kalau kita belajar ini kelas hukum tata negara, maka kita
sudah banyak belajar, menyebutkan, membaca berkaitan dengan demokrasi. Nah, perlu kita pahami, demokrasi di Indonesia itu setidaknya mensyaratkan dua hal. Yang pertama adalah dipenuhinya prinsip negara hukum. Ya, teman-teman sudah bisa banyak baca referensi mulai dari Prof. Jimli dan lain-lainnya berkaitan dengan apa-apa aja prinsip negara hukum. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, mari kita lihat bagaimana sebenarnya kondisi penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Nah, saya juga mau tanya nih, sebenarnya mau sharing. Semoga ada yang voluntary ya, semoga nggak pada diam semua. Apa sih yang teman-teman pikirkan kalau lihat gambar 1 dan 2? Atau silahkan pikirkan gambar kedua ini atau pilih salah satu. Mungkin ada yang mau voluntary. Di gambar kiri adalah pembubaran aksi demonstrasi kawan-kawan Aliansi Mahasiswa Papua. Dan yang di kanan adalah represivitas aparat atau penggunaan kekerasan gitu ya terhadap massa demonstrasi gitu ketika melakukan aksi. Silahkan. Mungkin ada yang mau. Apa sih yang dipikirkan? Apapun. Maksudnya silahkan. Ya itu wajar misal dilakukan gitu ya. Terus kemudian atau misalnya itu kenapa sih harus dibubarkan dan lain-lain. Ada yang mau voluntary nggak? Caca ada, Caca? Panggil ketua kelasnya aja nih kalau kayak gini nih. Caca ada? Iya, Pak. Nah, jawaban Caca. Iya, Mbak Caca silahkan pilih satu gitu. Terus apa sih yang dipikirkan kalau dilihat? Baik, saya mau berkomentar yang sebelah kanan yang polisi lagi. Iya, betul. Mungkin komentar sedikit ya. Berhubung saya tidak tahu kejadian aslinya, saya hanya melihat dari gambaran. Jadi saya tidak bisa berbicara mana yang salah, mana yang benar, karena dari banyak peristiwa juga ada kadang masyarakat itu bikin onar, yang itu mengakibatkan polisi itu tadi itu bertindak gitu. Gitu. Oke. Kalau yang lain ada nggak? Thank you ya, Mbak Caca udah voluntary. Boleh nggak saya tunjuk? Di sini ada Tasya nggak? Di sini ada Tasya ya, setahu saya. Anisha Tasya Rifiah. Ini bukan ya? Atau yang lain ya? Kemarin itu? Iya. Itu, Tasya itu. Saya nggak tahu dia nama panjangnya. Tasya? Tasya ada nggak? Kelas apa nih Tasya nih? Anisha Tasya Rifiah. Kebanyakan mahasiswa sampai lupa nih. Tapi kayaknya bukan Tasya, ada teman saya deh. Atau Mbak Tasya, boleh nggak Mbak Tasya open mic? Apa sih yang dipikirkan kalau lihat gambar ini? Wah, nggak ada tuh. Ada tuh. Boleh di open mic? Tasya itu yang itu tuh penyanyi. Iya, lagi mau lahir. Tio. Nah, ini kan Caca udah nih. Tio ketua kelas. Oh ya, silahkan. Tio, ada Tio? Akunnya sih ada. Nggak tahu ada orangnya nggak nih? Apa masih sholat Isya di Masjid Istiqlal nih, Tio? Mana Tio? Aditya Pratama itu ya? Bukan, Tio Alamsyah. Wah, ketua kelasnya juga nggak ada nih. Numpang akun doang nih. Atau Mas Saiful boleh nggak? Saya boleh nggak Mas? Nggak apa-apa Mas bilang apapun gitu kalau lihat gambar soal ini. Hopeless banget ya ngajar anak-anak kayak gini ya? Enggak lah. Nggak cocok jadi dosen berarti kamu, Nik. Iya, boleh Mas Saiful. Apa sih Mas yang dipikirkan kalau lihat kedua gambar ini atau salah satu, silahkan. Kalau melihat gambar kedua ini mungkin sependek pemahaman saya itu kan ini masyarakat berdemonstrasi atau menyampaikan suaranya kepada pemerintah, tapi polisi membuarkannya bukan atas dasar mereka itu tidak boleh berbicara, tetapi mereka itu melakukannya dengan dasar suatu kericuhan gitu. Mungkin begitu menurut saya. Terima kasih.
Oke, makasih banyak Mas Saiful udah voluntary jawab. Oke, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar terhadap jawabannya tadi ya. Tapi saya cuma mau sampaikan sebenarnya atau memberikan gambaran nanti sebagai pengantar bagaimana sih sebenarnya kondisi penegakan HAM di Indonesia. Yang kiri adalah sebenarnya aksi damai, itu yang dilakukan oleh teman-teman Aliansi Mahasiswa Papua, tapi kemudian dibubarkan. Nah, yang kanan memang tidak ada kronologis lengkapnya, tapi yang mau saya sampaikan adalah penggunaan kekerasan yang berlebihan itu tidak diperbolehkan sama sekali seperti itu ya. Ketika melakukan pengamanan aksi massa, kita bisa banyak budgetin karena ini pendekatan ketertiban umum, lalu kemudian penegakan asasi manusia, lalu kemudian penegakan penegakan yang bersifat humanity gitu ya, kemanusiaan yang bersifat soft gitu di polisi, lalu kemudian soal implementasi penegakan HAM sudah ada aturannya terkait dengan peraturan Kapolri dan lain-lain. Jadi saya mau sampaikan seperti ini. Sebenarnya ini sebagai pengantar gitu, bagaimana sih nanti kondisi penegakan HAM di Indonesia seperti itu. Tapi teman-teman bisa lihat yang di kiri adalah dibubarkan walaupun aksi massa damai, dan yang di kanan adalah ini ada represivitas aparat gitu dan penggunaan kekuatan seperti itu ya, penggunaan kekuatan secara berlebihan. Oke. Nah, bagaimana sih sebenarnya kondisi demokrasi di Indonesia gitu? Nah, saya sampaikan beberapa data. Yang pertama adalah data dari Civicus. Civicus ini merupakan organisasi masyarakat sipil di tingkat internasional ya. Dia membuat kemudian monitor gitu, tracking civic space atau kondisi ruang sipil di seluruh dunia. Dan kita bisa lihat gitu datanya per 2021 gitu ya. Kondisi ruang sipil, kebebasan sipil di Indonesia itu dalam kategori terhambat. Dalam nilai skornya adalah terhambat. Memang ada 5 gitu ya, ada 5, ada open, narrow, obstruct, repress, and close. Nah, Indonesia itu berada di tengah, di obstruct. Tentu yang paling baik adalah open. Kita bisa lihat di open ada di negara-negara Eropa, seperti itu. Nah, Indonesia itu udah obstruct gitu, atau terhambat. Kita bisa lihat. Nah, padahal kalau teman-teman baca dari berbagai buku atau berbagai misalnya statement-statement pejabat, kondisi kebebasan sipil kita itu baik. Nah, tetapi ternyata tidak. Mereka punya beberapa indikator gitu ya, dan kemudian hasilnya adalah Indonesia berada dalam kategori terhambat. Ini fluktuatif, tapi setidaknya menggambarkan kondisi Indonesia kebebasan sipil saat ini tidak baik-baik saja sampai kemudian dikategorikan terhambat seperti itu. Dan bisa saja kemudian dengan berbagai kondisi yang sekarang, kalau teman-teman lihat pelanggaran HAM marak terjadi, bisa saja kemudian nanti Indonesia kondisinya kayak Myanmar gitu, atau misalnya kayak Philippines, atau bahkan kemudian kayak Thailand gitu. Apalagi kemudian ada pasal-pasal penghinaan terkait dengan penghinaan terhadap kekuasaan gitu ya, dalam hal ini presiden. Jadi bisa saja kemudian warna warna kuning ini kemudian nanti akan berubah menjadi oranye, amit-amit kemudian berubah menjadi merah, tetapi itu kemudian terjadi. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan penelitian di lembaga lain? Setidaknya kemudian ini menjustifikasi hasil penelitian dari Civicus gitu. Nah, kalau kita lihat ini sedikit berbeda, tapi kemudian kita bisa lihat Rule of Law Index-nya dari World Justice Project per tahun 2021. Rule of Law Index ini disusun dari berbagai indikator gitu ya. Salah satunya adalah kebebasan sipil. Indonesia itu punya skor yang rendah, 0,52, dan bahkan kemudian dia menurun dari tahun sebelumnya. Seperti itu. Nah, kalau di regional skornya 9/15 gitu ya, di global 68 gitu, tapi dia menurun. Nah, lalu kita lihat bagaimana sih skor dari the Economics Intelligence Unit, the Economics Unit Intelligence, sorry. Kita bisa lihat ya, Indonesia itu skornya dalam 14 tahun terakhir dari 6, ini terbaru, 6,71. Indeks demokrasi kita. Ada beberapa ada beberapa indikator kemudian yang digunakan DEUI untuk menilai indeks demokrasi di sebuah negara. Yang pertama ada pemilu dan pluralisme, lalu kemudian fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Hasilnya menempatkan Indonesia pada tahun ini dengan nilai 6,71. Kita bisa bandingkan gitu. Ini saya kasih gambar kucing kaget, jadi nggak begitu kelihatan. Tapi kita bisa bandingkan dengan negara kita, tetangga Malaysia yang punya nilai yang sangat tinggi. Saya pikir ya, nilainya 7,24 gitu.
Nah, bisa teman-teman lihat tahun 2020 nilai Indeks Demokrasi Indonesia dari the UI itu ada 6,30. Ini merupakan nilai terendah selama 14 tahun terakhir. Ya, jadi nilai terendah di Indonesia sempat mengalami nilai terendah nih pada tahun 2020, walaupun kemudian naik ya, dan naik peringkat ke 12 peringkat, kemudian jadi 6,71 lagi. Tapi setidaknya indeks demokrasi ini menggambarkan, bahkan kemudian yang tadi terendah dalam 14 tahun terakhir, ini rezim ini nggak baik-baik saja nih. Kondisi demokrasi kita nggak baik-baik saja, kondisi penegakan HAM kita tidak baik-baik saja. Bahkan kemudian ada regresi, ada kecenderungan untuk regresi atau penurunan gitu dalam kondisi demokrasi dan hak asasi manusia. Nah, kita bisa bandingkan misalnya, oke, kita kalau Selandia Baru memang nilainya sangat tinggi dan sangat baik gitu ya untuk kondisi HAM dan demokrasi di sana sampai kemudian 9,37. Tapi ayo dong kita bandingin yang di ASEAN aja, Malaysia itu punya nilai yang sangat tinggi seperti itu. Oke, kalau kalau Laos terus kemudian Vietnam, mereka masih jauh memang, dan kita nggak perlu bandingkan sama yang buruk gitu ya. Kita coba deh bandingkan sama Malaysia punya nilai yang skor tinggi gitu. Nah, hasilnya ya indeks yang dibuat oleh The Economist ini mengkategorikan Indonesia itu punya demokrasi yang cacat atau flow demokrasi. Apa cirinya gitu ya? Kenapa kemudian Indonesia ini dikategorikan sebagai negara yang punya demokrasi yang cacat? Di sisi lain, kemudian teman-teman mungkin pasti akan dengar gitu ya, atau mungkin dengar penjelasan oleh Pak Fatih. Kita tuh punya sistem demokrasi. Contoh ciri negara demokrasi adalah dilakukannya sistem pemilihan umum secara langsung dan lain-lain. Terus kemudian kita punya ada jaminan hak kebebasan sipil, kita boleh demo dan lain-lain. Nah, tapi kita lihat gitu secara lebih dalam. Nah, kenapa kemudian dia mengkategorikan Indonesia sebagai negara yang punya demokrasi yang cacat? Yang pertama adalah memang negara yang punya demokrasi, dalam hal ini Indonesia, itu sudah melakukan sistem pemilihan umum secara langsung dan kemudian punya kebebasan sipil dasar. Tapi kemudian ada fundamental problems di situ. Kita kalau ngomongin demokrasi, itu kita nggak cuma ngomongin pemilu, kita nggak cuma ngomongin jaminan atas hak kebebasan sipil yang dasar. Pertama, misalnya, kebebasan pers di Indonesia itu rendah. Kita tahu misalnya dalam kasus Tempo ketika mengkritik, teman-teman mungkin masih ingat Undang-Undang Cipta Kerja ketika disahkan, itu ada berbagai influencer yang kemudian dibayar oleh negara gitu ya dengan APBN untuk mengcounter isu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang waktu itu dibentuk dengan Omnibus Law itu adalah undang-undang yang baik. Nah, lalu kemudian Tempo yang memberitakan itu membuat laporan yang investigatif secara mendalam, itu kemudian website Tempo kemudian langsung dihack gitu ya, dan para Pimretnya kemudian mendapatkan serangan gitu secara personal gitu ya, baik kemudian di-doxing, dibuka identitasnya di media sosial, lalu kemudian website Tempo waktu itu dihack dan lainnya. Jurnalis-jurnalisnya juga dihack. Lalu atau misalnya kasusnya Nur Hadi gitu, wartawan Tempo lagi juga yang kemudian memberitakan berita korupsi dan akhirnya dia disiksa gitu. Atau misalnya wartawan-wartawan di daerah-daerah yang kemudian sempat saya lupa namanya, yang kemudian akhirnya dibunuh gitu, ditemukan terbunuh karena setelah ditelusuri dia memberitakan atau membuat laporan investigatif terhadap berita korupsi. Nah, itu salah satu cirinya, dan internasional memandang kita punya kebebasan pers yang rendah. Gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, budaya politik yang anti kritik. Saya nggak perlu jelaskan, tapi sudah banyak kalau kita kritik, misalnya itu di counter gitu ya. Kalau dibilang nggak solutif, lalu kemudian bahkan kemudian dikriminalisasi. Misalnya nih, kalau teman-teman ingat kasusnya Fathia dan Haris Azhar, itu sampai sekarang masih bergulir gitu dikriminalisasi, karena kemudian mengungkapkan kepemilikan rente gitu ya dalam sebuah laporan menteri, dan akhirnya kemudian itu dilaporkan. Atau misalnya kasus ivermectin gitu ya yang diungkapkan oleh Indonesian Corruption Watch, dalam kasus ini Egy, saya lupa satunya Egy gitu ya, yang kemudian juga dikriminalisasi gitu, dilaporkan, alih-alih kemudian membantah rente tersebut dan menjelaskan bagaimana proses pengadaan ivermectin yang diduga kemudian menguntungkan keluarga Muldoko selaku kepala staf presiden. Nah, tetapi
kemudian si Egy dan Miftah dari ICW yang mengungkapkan itu justru dikriminalisasi. Itu menunjukkan setidaknya Indonesia punya budaya politik yang anti kritik. Nah, lalu kemudian yang ketiga ada partisipasi politik yang lemah. Teman-teman kemudian bisa berkaca dari proses pembentukan undang-undang ataupun bahkan misalnya kebijakan di daerah, bagaimana partisipasi publik di situ ya yang bermakna atau meaningful participation itu juga masih lemah. Dan yang terakhir ada kinerja pemerintah yang belum optimal. Nah, setidaknya dari 3 indeks gitu ya yang kemudian dikeluarkan dari berbagai organisasi memang menunjukkan nih Indonesia sedang tidak baik-baik saja gitu, baik kemudian kondisi demokrasi maupun kondisi hak asasi manusianya. Nah, ini laporan dari PBHI ya atau dari kantor saya gitu ya. Nah, bagaimana kemudian soal kondisi ini bagian satu secuil dari kondisi kebebasan berekspresi gitu ya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Nah, berdasarkan monitoring PBHI gitu ya, yang sebenarnya juga menjustifikasi hasil indeks-indeks sebelumnya itu gitu. Setidaknya ada 152 peristiwa terhadap pelanggaran hak kebebasan berekspresi seperti itu. Nah, ada 57 pembubaran paksa gitu ya, baik kemudian diskusi, demonstrasi dan lainnya. Kemudian ada 42 penangkapan sewenang-wenang, lalu kemudian diikuti dengan 33 penganiayaan dan bahkan kemudian ada 25 kasus kriminalisasi, baik yang kemudian dilakukan oleh baik kemudian yang ditembakkan kepada aktivis gitu ya ataupun masyarakat lain. Nah, dari 152 peristiwa terhadap pelanggaran kebebasan berekspresi ini ada 291 luka fisik, 3 meninggal dunia dan 846 ditangkap secara sewenang-wenang. Nah, korbannya siapa aja? Ada 546 korban sipil, 436 mahasiswa dan 111 aktivis. Nah, ini setidaknya memberikan gambaran gitu ya bahwa kayak tadi gitu, apakah misalnya demonstrasi itu bisa dibubarkan gitu. Tadi mungkin Mbak Caca bilang apa namanya? Ya kalau rusuh iya itu bisa dibubarkan gitu. Kemudian tapi kalau tidak rusuh, aksi damai tadi misalnya aksi teman-teman Aliansi Mahasiswa Papua itu nggak boleh kemudian untuk dibubarkan seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit gambaran aja. Ini misalnya ya bahkan dalam kasus kebebasan berekspresi di Papua angkanya cukup signifikan gitu ya. Ada 553 korban, lalu kemudian misalnya ini ya, ada pembubaran unjuk secara damai, lalu kemudian melakukan penembakan gas air mata, ada bahkan kemudian penyiksaan, penembakan melawan hukum, kekerasan fisik, pembubaran paksa. Dan kalau kita lihat pelakunya itu didominasi oleh polisi gitu ya, TNI, penjaga tahanan, dan pecalang. Ya, ini contoh aja. Oke. Nah, dari berbagai data tersebut sebenarnya kita lihat nih, ada indikasi regresi demokrasi gitu di Indonesia. Ciri-cirinya apa? Ada 5 ciri-cirinya. Ada 5 ciri regresi demokrasi di Indonesia. Yang pertama dan yang kedua itu adalah pembatasan kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat. Nah, kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat ini sebenarnya bisa kita lihat dari sini. Oh, ada pembubaran unjuk rasa secara damai, lalu kemudian ada berkaitan dengan proses penahanan dan lain-lain, lalu kemudian misalnya ini ya, diikuti dengan penangkapan sewenang-wenang, lalu kemudian penganiayaan dan lain-lainnya. Atau bahkan ya ini salah satu contoh ciri kenapa kemudian kita udah mulai bisa hati-hati nih, jangan-jangan kita regresi demokrasi. Ini salah satunya misalnya unjuk rasa dibubarkan. Teman-teman, saya nggak tahu teman-teman yang mungkin aksi merasakan gitu ya ketika aksi Omnibus Law, lalu kemudian mungkin kemarin aksi KUHP kan juga ada di Malang, atau kemudian misalnya aksi Paskanjuruhan itu misalnya dibubarkan, atau kemudian dihalang-halangi gitu ya. Dibilang tidak dapat izin, padahal kemudian kalau aksi itu memang nggak pakai izin, cuma pemberitahuan gitu ya. Nah itu adalah salah satu ciri-ciri dari pembatasan kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat. Nah, pemerintah lalu kemudian melakukannya dengan apa gitu? Melakukan dengan 2 gitu. Berkaitan dengan pembatasan kebebasan sipil dan berpendapat. Yang pertama adalah pemerintah melakukannya melalui regulasi, gitu, melalui peraturan. Lalu kemudian yang kedua melakukannya melalui tindakan aparat. Nah, misalnya contohnya regulasi apa? Ketika misalnya dibilang gara-gara COVID nggak boleh demo, gitu, nggak boleh aksi. Atau tadi misalnya sekarang harusnya
ada apa namanya PSBB gitu ya, jadi nggak boleh demo gitu dan lain-lain. Nah, atau misalnya gara-gara ada G20, terus kemudian tidak boleh beraksi demonstrasi gitu, padahal itu lokasinya jauh dan tidak di lokasi presidensi G20. Itu adalah salah satu cirinya, misalnya melakukan regulasi baik kemudian dalam bentuk tertulis atau kemudian melalui mulut pejabat, seperti itu statement pejabat. Nah, yang kedua adalah dilakukan oleh tindakan aparat. Jadi misalnya aparat menggunakan kekerasan gitu ya, pembatasannya dibubarkan melalui kemudian gas air mata, atau misalnya kemudian melalui tindakan-tindakan lain yang pakai kekerasan, kemudian mengintimidasi gitu ya, kemudian misalnya menarik HP gitu untuk tidak ada dokumentasi dan lain-lain. Itu salah satu ciri dari pembatasan kebebasan sipil dan berpendapat. Oh, atau misalnya nih, salah satunya misalnya yang paling melegenda gitu ya, soal penerbitan Perpu Ormas gitu, yang akhirnya kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Organisasi Masyarakat karena disetujui ya. Nah, misalnya apa? Adanya pembubaran organisasi masyarakat tanpa proses peradilan yang adil. Contohnya HTI gitu ya, contohnya FPI. Itu adalah contoh nyata dari pembatasan kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat. Jadi saya mau bilang nih di hari ini, presiden sipil itu ternyata yang kemudian di-endorse oleh banyak orang dulu juga ternyata tidak lebih baik gitu ya dari presiden yang punya riwayat sebelumnya. Ternyata juga presiden sipil justru membatasi kebebasan sipil dan berpendapat gitu di Indonesia. Nah, jadi itu FPI dan HTI itu adalah contoh yang paling nyata gitu dari regresi demokrasi. Nah, akhirnya dengan pembatasan kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat ini memunculkan kekhawatiran bagi masyarakat gitu ya untuk mengemukakan pendapat. Oh, nanti kalau misalnya saya kritis sama pemerintah gitu ya, jangan-jangan organisasi saya dibubarkan gitu, punya nasib yang sama terhadap HTI maupun FPI gitu. Kalau saya demo kenaikan harga BBM, atau misalnya demo menolak pengesahan RKUHP atau menolak Perpu Cipta Kerja yang nggak masuk akal itu jangan-jangan nanti saya dikriminalisasi, jangan-jangan saya nanti dituduh seperti peserta aksi demonstrasi Cipta Kerja yang dibilang merusak fasilitas publik, padahal nggak ada gitu. Itu kemudian akhirnya memunculkan kekhawatiran dan ketakutan masyarakat, dan itu memang sengaja kemudian disetting oleh penguasa gitu ya. Tadi baik kemudian melalui regulasi ataupun tindakan aparat gitu. Nah, padahal kalau kita ngomong soal demokrasi gitu ya, kebebasan berekspresi dan berpendapat itu merupakan syarat dari pembangunan negara yang demokratis gitu ya. Kenapa? Karena kemudian dia kebebasan berekspresi dan berpendapat itu kemudian menjadi syarat gitu ya untuk melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Ini siapa ya? Ini ya? Oke. Jadi itu. Jadi tanpa adanya kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat, jangan diharapkan sebuah negara itu demokratis karena kemudian dia nggak punya kontrol terhadap kekuasaan. Gitu ya, itu contoh. Oke, lalu kemudian ciri yang kedua soal regresi demokrasi apa? Ciri kedua adalah berkaitan dengan represivitas aparat. Tadi misalnya saya sampaikan dua contoh itu adalah penanganan contoh kekerasan aparat dalam penanganan aksi massa dan demonstrasi, gitu ya. Teman-teman harus tahu Polri itu punya peraturan ya terkait dengan apa sih penggunaan kekuatan berlebihannya itu digunakan saat kapan, gitu ya. Lalu kemudian juga soal implementasi HAM, dan di implementasi HAM misalnya diatur tembakan-tembakan itu tidak boleh dilakukan untuk membunuh, hanya misalnya untuk melumpuhkan. Tapi dalam faktanya tembakan-tembakan itu sering dilakukan. Dan apalagi waktu aksi reformasi di korupsi sampai sekarang itu ada 7, saya lupa sekitar 7 ya, yang kemudian mahasiswa yang kemudian ditembak mati, gitu ya. Itu nggak boleh gitu, dan itu kemudian banyak dilakukan. Nggak harus pakai tembakan gitu ya, mukul pakai pentungan itu nggak boleh juga gitu. Itu juga bagian dari represivitas aparat dan sebagian dari contoh nyata terhadap regresi demokrasi. Tadi ya, penggunaan kekuatan berlebihan, gitu ya. Lalu kemudian mengedepankan mekanisme penegakan hukum, bukan ketertiban umum. Ini panjang kalau kita ngomong, tapi kalau kita ngomong soal demonstrasi, itu memang mekanismenya adalah ketertiban umum. Jadi sebenarnya polisi itu yang nggak jaga demo, yang jaga adalah apalagi TNI gitu ya, yang juga misalnya Satpol PP, jadi bukan TNI dan polisi gitu kalau kita ngomong, tapi itu panjang. Lalu kemudian tadi
Represivitas aparat ini salah satunya juga ditunjukkan melalui pelibatan TNI dalam ruang sipil. TNI jaga demo, itu nggak boleh, ya, itu nggak boleh. Itu bukan bagian dari tugas OMSP atau operasi militer selain perang. Gitu. Nah, lalu kemudian ciri lainnya apa? Berkaitan dengan sekuritisasi. Akhirnya proses kebebasan berekspresi dan berpendapat itu dijadikan ancaman. Contohnya misalnya demo-demo FPI itu kemudian dijadikan ancaman ya oleh penguasa seperti itu. Itu salah satu contoh. Nah, lalu kemudian atau misalnya ini deh, aksi-aksi yang luas, yang besar ya, reformasi di korupsi, lalu kemudian berkaitan dengan undang-undang cipta kerja dan lain-lain, itu dijadikan ancaman kan oleh pemerintah. Nah, padahal harusnya tidak ditanggapi seperti itu. Jadi memang ada proses sekuritisasi di situ. Nah, dan yang kedua adalah militerisasi sipil. Saya nggak tahu teman-teman tahu nggak sih terkait dengan program komponen cadangan yang merekrut mahasiswa aktif gitu ya, dengan kompensasi yang lumayan, baik kemudian uang saku, bebas skripsi kalau di UPN, gitu ya, dan juga nilai A bisa dikonversi jadi program kampus merdeka juga, gitu ya, untuk menjadi komponen cadangan, gitu. Jadi ini kita juga mungkin ngomongin akan panjang gitu ya berkaitan dengan komponen cadangan. Walaupun kemarin kami dari Koalisi Masyarakat Sipil GR gitu terkait dengan Undang-Undang PSDN dan ditolak, tapi teman-teman harus tahu kalau teman-teman jadi komponen cadangan dan teman-teman kemudian menolak untuk dipanggil, maka teman-teman akan dipidana dan teman-teman berlaku hukum militer ketika menjadi komponen cadangan, padahal teman-teman adalah masyarakat sipil, seperti itu. Nah, jadi ada proses-proses sekuritisasi di situ, dan itu juga merupakan jadi ciri dari adanya regresi demokrasi. Nah, dan yang terakhir, ciri dari regresi demokrasi ini adalah berkaitan dengan produk legislasi yang konservatif, gitu ya. Kita perlu pahami bahwasannya demokrasi yang dianut oleh negara itu harusnya secara ideal menjamin produk hukum yang populis, yang kemudian berpihak kepada rakyat. Nah, apa yang terjadi di Indonesia? Demokrasi sistem yang dipilih oleh di Indonesia, demokrasi justru berkebalikan, malah melahirkan produk-produk hukum yang tidak populis dan represif. Tadi contohnya, 1 Perpu Ormas, Undang-Undang Organisasi Masyarakat ya, yang kemudian jadi Undang-Undang Ormas, itu represif kan. Dia pembubaran organisasi itu tidak dilakukan melalui mekanisme peradilan yang adil. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang misalnya banyaklah produk hukum yang tidak populis gitu ya. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, ya jelas itu tidak, atau Perpu Cipta Kerja itu jelas tidak punya keberpihakan terhadap kawan-kawan buruh gitu ya, kawan-kawan serikat buruh dan lainnya gitu ya, dan yang lainnya banyak. Saya pikir Undang-Undang Minerba ya itu justru jadi pintu masuk untuk perusakan lingkungan hidup dan yang lainnya gitu. Nah, lalu produk legislasi yang konservatif ini juga bisa kita lihat gitu melalui cirinya dengan proses pembentukan regulasi yang nirpartisipatif dan dibentuk di ruang gelap. Misalnya, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja itu kan dilakukan tidak dengan partisipatif ya. Dan kalau teman-teman ingat, saya nggak tahu, apakah teman-teman tahu, mungkin kayaknya belum jadi mahasiswa juga beberapa orang, itu kemudian dilakukan di hotel-hotel dan kemudian itu tidak dipublikasikan gitu ya oleh anggota DPR gitu. Lalu kemudian misalnya mic-nya dimatikan, itu juga jadi salah satu contoh gitu ya. Dan akhirnya itu memang menghasilkan produk legislasi yang konservatif gitu. Nah, ataupun undang-undang lainnya banyaklah. Saya cuma kasih contoh sebagian besar. Nah, dan ini menunjukkan gitu ya bahwa memang ada regresi demokrasi karena pemilu yang harusnya berasal dari rakyat itu justru menghasilkan produk atau undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat. Oke. Oh, ternyata udah terakhir gitu. Silahkan. Jadi saya sampai pada kesimpulan bahwasannya kalau ditanya saya gitu ya, kita nggak baik-baik aja. Kondisi penegakan hak asasi manusia di Indonesia itu buruk gitu ya. Demokrasi di Indonesia lagi mengalami regresi dan sebagai contohnya tadi ya saya cuma sampaikan beberapa data dan itu kemudian sebenarnya keseluruhannya menjustifikasi bahwa ada
demokrasi yang regresif gitu di Indonesia. Bahkan kemudian beberapa ahli sekarang juga menyatakan ada illiberal demokrasi. Teman-teman mungkin bisa baca lebih lengkap. Demikian kawan-kawan, senang bisa sharing sama teman-teman. Kalau ada waktu silahkan kalau masih mau lanjut diskusi, kalau Pak dosen tadi membolehkan karena catatannya tadi 30 menit aja. Iya. Demikian dari saya, semoga kita bisa menjalin silaturahmi ya. Ini medsos PBHI, silahkan untuk mengikuti update gitu ya isu hak asasi manusia di Indonesia dan apa yang kami kerjakan, Boleh apa yang lagi magang kami nggak di sana? advokasi. Nah, barusan saya mau bilang, dan kami juga membuka kesempatan magang untuk teman-teman mahasiswa. Menarik karena kami akan libatkan dalam berbagai kegiatan, baik advokasi kebijakan gitu ya, sama pemerintah ataupun sama organisasi masyarakat sipil, kampanye luas, penelitian, pengembangan, dan lain-lain. Silahkan, demikian dari saya. Terima kasih banyak, senang sekali lagi bisa sharing. Kalau ada salahnya dari saya, kalau ada benarnya dari Allah gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget nih ya. Jadi ingat kalau saya pernah nulis juga terkait ini bahwa di Indonesia ini ya kita susah. Jangankan ormas ya, kami dosen itu takut loh kalau mau ngomong itu harus kita tata loh. Jangan-jangan ada mahasiswa iseng diviralkan kena undang-undang ITE ini. Saya selalu bilang gitu di kelas. Dosen aja takut loh. Dosen itu takut. Padahal kan ini kita insan akademis nih. Ya, semoga bisa berkolaborasi lebih lanjut ya. Ini silakan. Ada yang mau tanya? Ada yang background-nya ganti-ganti nih tadi. Wah ini nih. Ya silakan. Iya. Saya tadi tertarik sama background-nya ganti-ganti nih. Silakan open mic, Mas. Ya silakan Mas Saiful. Ya. Iya dari. Izin bertanya, saya Saiful Rizky dari semester 1 kelas C. Berkait dengan kasus Kanjuruhan yang mana Kemenkumham dan juga Pak Menteri Menko Polhukam Pak Mahfud MD mengatakan bahwasannya itu bukan pelanggaran HAM berat. Padahal dalam kasus tersebut itu kan termasuk regresi demokrasi yang mana aparat menggunakan kekerasan dan juga menggunakan kekuatan yang berlebih. Nah, apa titik tekan dinamakan suatu pelanggaran HAM berat tersebut dan kenapa Menkumham dan juga Menko Polhukam itu mengatakan seperti itu, bahwasanya kasus Kanjuruhan itu bukan pelanggaran berat. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Rizky ya. Oke. Gimana? Iya, tadi dari MK terus kemudian jadi ke Menkumham gitu ya. Terus pertanyaannya mengkritik justru gitu ya. Makasih banyak Mas Saiful. Nah, tergelitik sih sebenarnya statementnya, apalagi kemudian unggahan Pak Guru Besar itu Menko Polhukam, ya saya pikir beliau punya tanggung jawab akademis yang panjang gitu ya ketika nanti mungkin setelah demisioner karena harus menjelaskan berbagai hal mulai dari Perpu, mulai dari kasus bukan pelanggaran HAM berat dan lainnya. Nah, kalau teman-teman masyarakat sipil sendiri sebagai misalnya PBHI, imparsial dan lain-lain itu punya statement yang sama bahwa dan punya analisis yang sama bahwa itu merupakan pelanggaran HAM berat. Ada rantai komando di situ. Teman-teman bisa lihat Mas Rizky kategorisasi sebuah kasus itu bisa disebut sebagai pelanggaran HAM berat di Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Ada berbagai hal di situ ya. Dan kemudian kalau kita berpendapat itu harus diseret ke pelanggaran HAM berat dan kemudian diselesaikan di pengadilan HAM. Ada salah satunya misalnya saya mau singgung terkait dengan rantai komando. Di situ kan ada rantai komando gitu. Kalau teman-teman, saya nggak tahu teman-teman apakah sudah lihat video investigasi dari Narasi TV. Gitu. Narasi TV kemudian membongkar gitu ya. Ada rantai komando di situ. Sebelum kan ada komandannya ya di situ, ada komandan lalu kemudian ada anggotanya. Sebelum anggota itu menembakkan itu ada instruksi gitu ya, kemudian itu diungkap ada instruksi dari komando dan itu memenuhi gitu salah satu unsur dari pelanggaran HAM berat dan yang lainnya sudah terpenuhi. Kalau ditanya kenapa kemudian itu nggak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, karena susah Mas nyelesainnya, dan kalau pelanggaran HAM berat itu kan akan menyeret banyak pihak gitu ya. Dalam hal ini juga kalau pelanggar HAM itu pasti negara gitu ya dalam hal ini, dan itu akan menyeret banyak pihak seperti itu dan itu akan susah diselesaikan gitu. Sebagai contoh
gitu ya. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat sampai sekarang ini kan banyak sekali yang mandek. Bahkan misalnya kasusnya, misalnya penghilangan paksa Wiji Tukul, atau misalnya kasus Semanggi, kasus Trisakti, dan lain-lain. Apakah itu diselesaikan juga? Nah, sampai sekarang itu mandek. Jadi pemerintah nggak mau nambahin list yang harus diselesaikan sebenarnya gitu ya. Ada kasus Paniai yang baru digelar di Makassar kemarin, tapi itu kita menilainya itu adalah peradilan fiktif. Karena ada rantai komando di situ, tapi cuma ada satu tersangka yang kemudian bahkan diputus bebas, gitu ya, seorang TNI yang kemudian juga kami menilainya ya nggak tepat lah gitu. Ya itu seakan-akan dijadikan tersangka untuk main-main aja gitu, untuk tetap menggelar peradilan HAM berat gitu sebelum masa kepemimpinan Jokowi selesai gitu. Jadi seakan-akan utangnya udah selesai gitu. Jadi kayak gitu sih Mas. Ya pemerintah nggak mau aja gitu nambah list gitu. Bahkan sampai sekarang aja kalau pelanggaran HAM berat itu kan penyelidiknya Komnas HAM gitu ya, lalu kemudian diserahkan berkasnya itu ke Kejaksaan Agung sebagai penyidik. Itu Jaksa Agung gitu ya, Kejaksaan Agung, Jaksa Agung selalu bilang berkasnya nggak lengkap, bolak-balik, jadi nggak selesai-selesai kasusnya ya, karena emang nggak mau aja gitu negara nyelesaikan. Ini soal willing aja gitu, dan nggak mau apa namanya, nggak mau terungkap, karena kalau terungkap pejabat-pejabat sekarang yang duduk di kekuasaan itu akan terseret gitu ya. Karena ada rantai komando di situ. Iya. Dia yang nyuruh. Sore tadi nih, baru selesai, saya ngobrol dengan 1 di antara 5 hakim. Paniai. Iya, Bu Sofi. Kebetulan teman saya asli Malang, sempat ngajar di UMM, tapi di FISIP. Ya. Nah, posisinya 3-2 sih Nick sebenarnya. Bu Sofi ini di dissenting, ada 1 hakim karir juga dissenting. Artinya Bu Sofi ini salah satu hakim. Kami baru saja ngobrol tadi di UB Cafe baru aja, karena ini teman S3 dan dia terpilih menjadi hakim HAM. Iya, ini lagi ke Malang, lagi liburan. Nah, akad beliau balik lagi proses. Cerita banget Paniai, bahkan rencana disertasi beliau terkait itu. Jadi alasannya betul, nggak ada rantai komando gitu kan. Jadi ketika orangnya nggak ada di situ, ya pimpinannya bebas saja. 1 orang itu. Ya, ini tadi dibahas. Kebetulan salah satu kopromotor kami, Budia, tadi juga sepakat. Nanti kemungkinan kayaknya ini jadi disertasi beliau. Jadi beliau hakim HAM. Nanti semoga bisa nih. Nanti kalau misalnya PPHI mau sharing gitu ya, saya punya akses ke teman-teman itu. Betul banget tadi bahas Paniai. Ya, jadi gitu Mas Saiful ya. Rumit. Kalau cerita tentang Indonesia itu rumit. Makanya kenapa harus saya hadirkan? Kalau minggu lalu kan Mas Asrul nih, asik ternyata materinya Mas Asrul tentang sistem hukum di Uni Eropa gitu ya. Iya, asik banget nih. Saya baru tak paham kalau ternyata di Uni Eropa yang notabene mereka awalnya ada sistem berjenjang ya, norma berjenjang ya. Hans Kelsen sama Nawiaski. Ternyata Eropa nggak ada jenjang-jenjangnya. Cuma primary legislation sama secondary legislation. Nah, Indonesia yang nggak ikut apa-apa malah ngikuti gitu kan. Ini termasuk hari ini kan materinya bagus banget gitu ya, ada regresi demokrasi dan sebagainya. Mungkin kami di kampus para dosen itu nggak tahu istilah-istilah seperti ini gitu ya Mas Saiful. Nah, masih MK nih backgroundnya. Nanti habis tapi thank you loh Mas setidaknya memang memberikan mengingatkan lah. Mengingatkan gitu ya, kata Kak Fatih, iya kita negara demokrasi soalnya udah ada sistem pemilu, kita pemilihan umum secara langsung 5 tahun sekali, rutin gitu, tidak ditunda, itu jadi contoh yang baik. Kita negara demokrasi salah satu terbesar karena kemudian melakukan pemilihan umum dengan sistem yang sangat ribet, proporsional terbuka dan lain-lain. Tapi kemudian itu nggak menjamin, masih banyak gitu aspek-aspek lain yang kemudian harus dilihat secara mendalam gitu ya. Dan kalau ngomong itu akan banyak gitu, dan ternyata hasilnya enggak, kita masih punya banyak PR terkait dengan reformasi soal penegakan HAM dan lain-lain. Ya jalannya masih panjang gitu, kata Kak Fatih. Iya. Makanya kan kami pernah ngobrol di warung kopi nih. Mungkin kamu kenal ya, Sariza itu ya, Sariza Al-Qasir. Kenal. Kan temen nih. Karena tiap saya ke Malang, saya ke rukonya beliau. Oh iya, dia kan jualan itu tuh alat-alat musik. Iya. Dia cerita sambil nyeruput kopi sore-sore, kamu biasanya ngopi di daerah Dermo nih. Nah, di Dermo itu biasanya saya sebenarnya malu nih ketemu mahasiswa, dosen kok suka ngopi gitu. Tapi saya ngopi di situ. Nah, suatu sore itu Sariza bilang,
satu hal yang baik dari Indonesia adalah selalu melahirkan permasalahan-permasalahan hukum yang baik untuk diteliti bagi para akademisi. Jadi akademisi itu nggak bakal kehabisan apa ya, Nick ya. Kayaknya bakal cuan terus nih akademisi. Karena misalkan nih, sekarang nih ada Perpu Cipta Kerja nih. Otomatis kan kita nulis ya, nulis gitu ya, nulis opini, nulis jurnal. Ya, dapat duit gitu kan, dibayar nih sama media-media gitu kan, dihadirkan. Ini salah satu hal yang satu-satunya, maka dia bilang satu-satunya hal yang baik dari Indonesia itu selalu ada problematika hukum yang menarik. Jadi nggak ada ceritanya mahasiswa hukum nih, ini buat teman-teman nih cerita baiknya ya. Teman-teman nanti nggak ada kemudian ceritanya, aduh susah nih nggak bisa skripsian, nggak ada tugas akhir. Lah tiap detik itu selalu ada peristiwa hukum, selalu ada problematika hukum yang harus kita selesaikan. Jadi insya Allah bisa lah adik-adik ini 3,5 tahun gitu kan. Ya, Nik ya. Nanti lanjut S2. Bisa. Tadi kan saya ngomong itu banyak tema. Ada soal komponen cadangan, tadi soal Perpu Cipta Kerja, tadi kemudian soal partisipasi publik, terus tadi soal pengadilan HAM berat, pelibatan TNI dalam ruang sipil, pelibatan TNI di jabatan-jabatan sipil, jadi menteri itu wakil menteri, staf sus gitu-gitu. Itu bisa soal Papua gitu ya. Banyak, benar. Belum soal strobo ya, strobo yang tetot-tetot gitu ya, udah mobilnya gede pakai strobo lagi, keguling pasir tuh kan, iya kan, ya bahas Mishua juga bisa ya, atau lato-lato gitu kan, nah bisa ini jadi jadi tren ya. Anaknya Monik belum bisa main lato-lato ya, masih kecil. Belum, karena masih newborn. Anak saya itu waduh pusing itu, lato-lato terus gitu, gitu. Ya, ada lagi teman-teman? Sebelum saya full ganti background nih, nanti kalau ganti background FPI atau HTI saya yang bingung nanti ya, saya yang diciduk nanti, karena udah dibubarin sama pemerintah, nggak boleh. Ya, ada lagi tanpa teman-teman? Pengadilan. Bertanya Pak. Iya. Ya, silakan Mas Sultan. Sultan Firmansyah, kelas D NIM 182. Nah, tadi kan kita tuh berbicara tentang kebebasan berpendapat atau demokrasi juga. Nah, di kebebasan berpendapat nih, tadi kan juga para dosen tuh ada rasa ketakutan untuk berbicara, takut kena inilah. Nah, berarti kan sebenarnya udah menandakan kalau demokrasi ini sedang tidak aman-aman aja. Nah, menurut ini saya panggilnya Ibu apa Mbak ya? Yang penting yang terhormat lah Ibu Gina Sabrina. Hal-hal yang sensitif dalam kebebasan berpendapat nih biasanya yang menurut Ibu tuh di bagian kita ngeritik apa Bu ya? Karena kan kebebasan berpendapat ini sebenarnya pengertiannya luas gitu. Yang sensitif untuk yang bisa sensitif dan bisa menjadikan rasa takut itu timbul tuh kebebasan berpendapat di berbicara yang di bagian mana ya Bu? Terima kasih. Oke. Saya baru ingat nih, makasih banyak Mas Sultan. Tapi saya tadi mau nanggepin soal Mas Saiful, karena Mas Saiful nanyanya pakai izin, terus kemudian Mas Sultan nanyanya nggak pakai izin. Nah, teman-teman kalau kerja sama saya atau kerja sama di organisasi masyarakat sipil nggak perlu pakai izin-izin gitu ya, karena kita itu salah satu. Ini saya sebentar ya, intermezzo. Salah satu izin Pak, izin Bu gitu ya. Itu adalah salah satu ciri menandakan bahwa militerisme di kita itu sudah mengakar daging kuat, bahkan kemudian masuk dalam bawah sadar. Jadi apapun harus izin. Padahal misalnya di kelas ini adalah ruang kebebasan akademik, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Silakan ngobrol apapun. Pak Fatih ngomong, teman-teman juga ngomong, apalagi kemudian punya pendapat yang berbeda dengan saya atau Pak Fatih. Ini mimbar akademik, jadi nggak perlu pakai izin kalau saya. Tapi saya senang tadi Mas Sultan nggak pakai izin gitu. Makasih Mas Sultan gitu ya. Oke. Soal freedom of expression gitu, kebebasan berekspresi, berpendapat, freedom of speech dan hubungannya dengan demokrasi, tadi disampaikan kalau dosen aja ketakutan gitu, wajar ketakutan. Teman-teman harus tahu ada beberapa dosen, aduh saya lupa, yang dari IPB, Pak Bambang Wasisto, bukan Pak Bambang, saya lupa nama lengkap, Bambang Hero, itu dikriminalisasi karena kemudian menyampaikan keterangannya selaku akademisi sebagai ahli dalam saya lupa kasus lingkungan gitu ya, dan kemudian itu dikriminalisasi padahal kemudian beliau sebagai akademisi itu dalam forum
pengadilan gitu yang harusnya dia dilindungi posisinya sebagai ahli gitu untuk memberikan keterangan. Apalagi kemudian yang nggak dalam ini ya terus kemudian bisa dipelintir ya wajar-wajar aja gitu dosen takut gitu. Makanya dosen lagi membuat perlawanan nih, setahu saya ada Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik gitu ya. Tadi Bu Diah ya, Kika, itu yang kemudian menyuarakan kalau di mimbar akademik ya boleh-boleh aja dong ngomong apapun gitu ya, karena juga namanya mimbar akademik gitu. Nah, lalu ditanya apa hal-hal sensitif apa sih kemudian yang kita hal-hal sensitif apa gitu dalam kebebasan berekspresi yang mungkin bisa mengganggu pemerintah ya. Itu hal-hal yang sensitif berkaitan dengan kekuasaan gitu ya. Misalnya kita kritik soal tadi ya, teman-teman bisa cari nih kasus Ivermectin Muldoko. Itu kan berkaitan dengan kekuasaan, membongkar rentenya gitu ya. Itu kemudian akan mengganggu pemerintah, pengadaan ivermectin sebagai obat COVID kemudian ternyata ditelusuri itu punya oleh laporan ICW punya hubungan rente menguntungkan keluarga Muldoko gitu sebagai pemenang tender dan lain-lain gitu. Nah itu kan berkaitan dengan kekuasaan dan itu mengganggu pemerintah. Atau misalnya kemudian yang mengkritik rencana penundaan pemilu. Kalau teman-teman ingat di waktu masa COVID kemarin sempat ada wacana untuk penundaan pemilu. Atau misalnya berkaitan dengan banyak hal lah, pokoknya yang sifatnya mengganggu kekuasaan gitu ya, kekuasaan yang sudah eksis saat ini itu sensitif gitu buat pemerintah gitu. Makanya misalnya demo itu mau dibikin pakai izin gitu, padahal kan sebelumnya enggak, cuma pemberitahuan gitu. Apapun yang mengganggu pemerintah gitu ya, itu sensitif sih gitu ya. Soal 3 jabatan, 3 periode gitu dan lain-lain itu sensitif. Atau misalnya Pak Luhut gitu ya, dalam kasusnya Haris Azhar dan Fathia itu kan juga sensitif, itu karena mengganggu kekuasaan kemudian membongkar apa yang terjadi misalnya. Atau misalnya kasus dugaan Pak Prabowo sebagai pelanggar HAM berat gitu dan Pak siapa sih yang dulu di Wiranto, nah itu juga sensitif gitu berkaitan kekuasaan. Banyak hal lah saya pikir gitu ya. Atau ini deh, kalau teman-teman nonton Seksi Killer gitu ya, ketika pemilu dulu itu kan kemudian diungkapkan tuh rantai siapa sih kemudian yang membiayai ijon politik. Oh ternyata si ini punya, misalnya Pak Luhut punya Toba Bara Sejahtera, terus kemudian dananya kemana misalnya, itu salah satunya gitu ya. Waktu itu di Seksi Killer filmnya Watchdog itu kan mengganggu kekuasaan akhirnya, dan kemudian barulah speak up enggak kok, atau Sandiaga Uno gitu ya, yang ternyata dari sini gitu pembiayaan politiknya. Itu sih pokoknya apapun yang mengganggu kekuasaan gitu ya, mengungkapkan kebenaran dan akhirnya mengganggu kekuasaan itu pemerintah sensitif. Ngeri ya. Oke, satu pertanyaan terakhir nih. Sudah raise hand, silakan Mbak. Iya. Ya, saya. Perkenalkan, nama saya Fidela Rahma, NIM 456, semester 5. Nah, di sini tadi Mbaknya, ini panggilnya Mbak atau apa ya? Apa aja. Mbaknya tadi sempat menyinggung sedikit masalah delik penghinaan presiden gitu ya. Bagaimana delik penghinaan presiden ini juga tidak sedikit menurut saya, tetapi juga menyakiti HAM terlebih dalam mengenai kebebasan berpendapat. Tetapi saya beberapa kali pernah berdiskusi dengan beberapa orang juga, bahwasanya di diskusi tersebut ada yang menyatakan kebebasan mengenai delik penghinaan dari presiden ini pun itu jika dilihat dari pasalnya pun kan dia adalah delik aduan. Sehingga menurutnya pun delik aduan ini selama dia masih berupa delik aduan tidak ada permasalahan seperti itu, dan juga harus diteliti lebih lanjut mengenai apa perbedaan penghinaan dan kritik. Itu untuk yang diskusi saya waktu itu, hasil diskusi yang saya dapatkan gitu. Nah, tetapi menurut saya sendiri dari penghinaan presiden itu pun hal yang menjadi itu adalah
permasalahan HAM adalah bahwasanya penghinaan tersebut tidak disamakan dengan penghinaan oleh warga-warga sipil biasanya, sedangkan di dalam peraturan internasional pun HAM dikatakan bahwasanya tidak ada pembedaan antara warga sipil dengan warga yang memiliki jabatan untuk pelaksanaan HAM-nya, seperti itu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Jadi bagaimana sih menurut Mbak sendiri untuk dari penghinaan presiden terlebih sudah terdapat juga di KUHP yang baru disahkan ini. Lalu ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan yang sangat penting menurut saya, karena seperti ini, dari tadi pemaparan sudah banyak sekali bagaimana permasalahan-permasalahan HAM di Indonesia, dan HAM di Indonesia pun sangat butuh untuk kita kritisi. Nah, tapi menurut Mas ini gimana sih kita sebagai mahasiswa dan nanti kita akan menjadi sebagai orang-orang hukum untuk bisa memperbaiki HAM di Indonesia? Terlebih yang saya lihat sendiri bagaimana pejabat-pejabat di Indonesia waktu kita demo, waktu kita memberikan kritik pun tidak didengarkan seperti itu. Bahkan seringkali dikatakan bahwasannya kayak, ya mereka hanya tahu yang di luarnya saja, mereka nggak tahu gimana prosesnya, gimana keribetannya. Lalu ada yang mengatakan mengenai undang-undang kalau misalnya tidak setuju ya sudah diberikan saja ke MK seperti itu. Nah, itu kan merepresentasikan bahwasannya pejabat di Indonesia itu tidak menginginkan adanya kritik, dan juga mau kita kritik sebagaimanapun, sebesar apapun, menurut dia hanya ya anjing melongong ke villa berlalu seperti itu. Oke, makasih, Mbak. Terima kasih, Padat banget Mbak. nih. Jangan lama-lama ya jawabnya ya. Oke, Mbak Fidela. Yang pertama adalah sebenarnya tadi Mbak Fidela udah menjawab tuh. Pertanyaannya Mbak Fidela udah Mbak jawab sendiri gitu. Tadi di statement terakhir tadi misalnya soal DUHAM dan lain-lain. Dan apa yang tadi disampaikan soal berkaitan kemudian ini tuh delik aduan dan lain, itu juga disampaikan oleh Wamenkumham, itu selalu jadi statement andalannya. Tapi saya mau sampaikan gini, itu kan pasal-pasal les majeste ya, pasal-pasal yang itu dulu ada di monarki gitu. Nah, pertanyaannya, perlu nggak kita sampai sekarang? Nggak perlu. Apalagi tadi misalnya disampaikan delik aduan, ya udah dihapuskan aja. Singkat intinya gitu, nggak perlu ada penghinaan pasal pasal terkait dengan penghinaan terhadap presidennya, itu juga akan susah gitu. Yang mana kemudian membedakan antara kemudian itu kritik ataupun kemudian serangan yang bersifat personal, yang pertama. Nah, kemudian yang berkaitan kedua, kalau ditanya kayak gitu, itu jadi salah satu masalah yang bikin aktivis-aktivis itu juga frustasi ya, karena kok udah usaha, udah korban, terus kemudian kok nggak maju-maju gitu, nggak didengarkan, udah sampai demo, banyak yang terbunuh, tetap disahin gitu ya undang-undangnya. Misalnya contohnya yang Omnibus Law itu kan banyak ya yang kemudian jadi korban jiwa gitu. Nah, tapi saya mau bilang gitu, kalau teman-teman ingat kayak KUHP dan lain-lain aja, itu kemudian ditunda gitu ya, itu karena ada desakan, karena ada protes, apalagi kemudian nggak ada protes. Jadi ya memang lelah, memang capek gitu ya, tapi ya saya nggak bisa kasih banyak solusi ya. Apa yang teman-teman bisa suarakan ya suarakan, ya teman-teman bisa bagikan di Instastory, teman-teman bisa follow PBHI ya follow PBHI kayak gitu ya, untuk kasih tahu gitu orang terdekat soal kondisi kita nggak baik-baik aja. Kalau nanya terus cara idealnya ya teman-teman nulis di opini gitu ya di koran teman-teman, dan itu dapat honor loh nulis di koran. Mas Fatih suka gitu nulis, misalnya nulis di Tempo, nulis di Kompas, ataupun kemudian melakukan monitoring, ikut aksi gitu ya, yang paling sederhana kemudian ikut aksi. Ya tadi misalnya nulis yang nggak harus solutif kok, nggak harus ada solusi yang kemudian dihadirkan. Dan saya mau sampaikan gini, kritik itu nggak harus diikuti dengan solusi ya. Karena mikir kritik aja itu udah mikir gitu, udah susah gitu. Solusi itu tugasnya pemerintah. Kita sebagai pembayar pajak itu, yaitu tugas di pemerintah kemudian untuk merumuskan kebijakan yang punya keberpihakan dan lain-lain. Jadi kalau sebagai orang mahasiswa ya kayak gitu, dan
ya kalau misalnya diminta gitu ya jadi konsultan sama pemerintah untuk bikin undang-undang cipta kerja gimana nih pokoknya yang kayak gini ya disampaikan sejujur-jujurnya itu nggak bisa dan kemudian itu nanti akan menimbulkan gejolak gitu ya. Nah intinya kayak gitu sih Videla. Kalau mau lebih dalam ya bisa bekerja di organisasi masyarakat sipil ya tentunya ya Iya. di teman-teman NGO bisa jadi peneliti, bisa jadi campaigner gitu ya. Bisa jadi apapun, bisa jadi pengacara publik gitu yang melakukan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan marginal. Kira-kira gitu sih. Itu kalau gambaran karir ke depan gitu. Karena banyak banget ya, Nick ya. Jadi nggak cuma PBH ini teman-teman, ada imparsial gitu ya. Banyak deh di Jakarta udah teman-teman ini habis lulus S1 buruan 3,5 tahun langsung tuh kuliah ke Jakarta ya S2 di UI gitu ya. Dan ini Mas Fatih kalau jujur kalau jadi aktivis lah ya, aktivis baik kemudian pengacara publik, jadi peneliti, jadi campaigner gitu banyak sekali beasiswa gitu khusus aktivis gitu dan punya jalur fast track gitu dibanding misalnya yang pakai LPDP. Kalau LPDP kayaknya agak sulit deh. Sekarang misalnya nanti ditanya gimana pendapat kamu soal Papua gitu ya. Nah, iya. Karena LPDP LPDP susah. Gitu. Kemarin istri sudah nyoba nih, nggak lolos juga. Nah itu yang itu coba. Pertanyaannya itu simpel sekarang. Tenggang rasa, ada tetangga sholat, kamu nyalain nyetel musik gitu. Gitu-gitu sih sebenarnya kan bisa ditebak gitu. Tapi iya susah. Soal gitu. Dan kalau dilihat background-nya biasanya aktivis semakin susah karena gimana kamu pendapatmu soal kekuasaan sekarang dan lain-lain. Nah kalau terus kemudian jawabannya jujur itu tidak akan diterima pengalaman teman-teman gitu. Ini kemarin kejadian nih Presiden EM tahun 2021 atau 2020 ya. Itu binaanku di Bakti Nusa. Dia itu sempat ditahan LOG-nya, letter of guarantee-nya, dia kuliah di Edinburgh, di UK. Dia ditahan karena ternyata tim LPDP itu tracking ke medsosnya dan namanya Presiden BEM ya, dia kan kritis gitu. Dia ditahan gitu sampai bikin permintaan maaf, sampai tak bantu jejaring untuk advokasi. Alhamdulillah kemarin baru aja lulus dan kayaknya dia gabung salah satu partai yang ya oposisi sih kayaknya gitu. Jadi wah ini ngeri banget. Jadi teman-teman pilihannya kalau kemarin nih Mas Asrul kan ASN ya. Oh iya, beliau PNS ya. Iya, jadi ini bisa kok hidup kok. Kata siapa sih LSM nggak hidup? Wah, ini malah jiwa idealismenya tinggi banget. Kalau di kelasku nih itu teman-teman kalau udah izin Pak kami mau aksi gitu atau saya mau aksi, udah bebas sudah. Saya centang hadir itu. Gitu ya. Karena ya yang mahal itu ideologi, idealismenya anak-anak muda sekarang gitu ya. Saya morning dulu tuh suka demo masak, demo maca gitu ya. Suka demo kita ini gitu ya. Kita ini aktivis gitu ya. Karena apa? Ya mahal. Saya nggak mau minta Monik closing statement. Closing statementnya biar di saya aja. Nanti kalau Monik closing statement bisa 1 jam sendiri nanti ya. Enaknya kalau sama aktivis ini, wah lama nih ngajarnya. Nanti semoga semester depan bisa join di praktisi mengajar ya, Monik nanti kita. Oh iya, kemarin mau tapi terlambat betul. Ada ininya. Kemarin saya salah nyari mitra. Saya ngontak senior kita, diiyain doang gitu. Akhirnya saya nggak jadi mix and match gitu ya. Kan prosesnya bidding ya antara dosen dan juga praktisinya. Nanti moga bisa masuk lah. Kalau duluan kan nanti kita coba ya. Closing statement-nya dari saya. Kalau tadi teman-teman tanya gimana cara kita berjuang di zaman yang kita serba takut, serba khawatir, ingat cicak binatang itu tuh yang kecil ya, yang mungkin nggak ada daya apa-apa kecuali makan nyamuk. Sampai sekarang dalam Islam kita disuruh bunuh cicak. Kenapa? Karena cicak sempat meniup api yang digunakan oleh Raja Namrud untuk membakar Ibrahim alaihissalam. Padahal kalau teman-teman tahu nih, wah sudah ganti merah putih nih. Tadi merah-merah ya background-nya. Kalau kita tahu, cicak itu kan, ya apa bisa sih cicak mengobarkan api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam? Kan nggak mungkin bisa. Tetapi Allah nyuruh sekarang kita untuk membunuh cicak. Kenapa? Karena cicak tercatat mendukung Nabi Ibrahim untuk dibakar oleh Namrud. Ibrahnya apa? Teman-teman sekarang
dengan ketidakberdayaannya, saya misalkan nggak berani ngomong apa-apa, takut kena undang-undang ITE, takut Nanti kena diadvokasi, Mas. Hah? Nanti Iya. diadvokasi, janji deh. Ya, takut kena delik aduan dan sebagainya gitu kan, nggak berani kritis dan sebagainya, walaupun ada Kika, kopromotor saya ketuanya Kika gitu kan. Tetapi keberpihakan kita dicatat oleh Allah, dicatat oleh Tuhan. Jadi jangan mengira Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah Tuhan tidak mencatat ke usaha kita itu dengan kesia-siaan. Pasti dicatat. Keberpihakan Monik, keberpihakan saya, keberpihakan teman. Itu ada di jalur mana? Ya. Jadi jangan merasa sia-sia. Wah, sia-sia nih. Saya malam-malam ngapain dengar Pak Fatih cerita malam. Nggak ada yang sia-sia. Wah, kuota saya mending buat mabar nih daripada buat nge-zoom dengerin Mbak Monik cerita. Nggak ada yang sia-sia. Allah ganti, Tuhan ganti dengan yang lebih baik. Kita harus berpihak kepada yang baik. Ini sekaligus sebagai pamungkas, Monik, alhamdulillah insya Allah minggu depan adik-adik sudah UAS, dan berakhir juga kalau semester 1 berarti mereka baru 1 semester, masih ada 3 tahun lagi. Gitu ya. Nah, ini semoga menjadi awalan yang baik. Insya Allah saya akan komitmen di kelas-kelas saya, akan saya hadirkan circle-circle saya untuk menambah wawasan, bahwa yang saya sampaikan di kelas ya sebatas teori. Dasolen dan dasen itu kayak minyak dan air, nggak bisa bersatu. Apa yang ada di teori dengan yang wah beda banget nih. Monik itu sudah belajar buku banyak nih. Dulu pernah saya bully karena kalah di Pajajaran Lover. Sekarang wah dari semua nih isinya gitu kan. Jadi orang semua, temennya Chris itu sudah S2 di Singapura nih. Yang bimbing, yang nemenin malah di sini-sini aja gitu kan. Iya. Habibah di mana nih? Wah, kayaknya mereka orang hebat-hebat semua gitu. Nah, alhamdulillah kita akhiri. Kayaknya Mbak Monik juga sudah harus menidurkan dedek bayinya. Terima kasih. Semoga Allah berkahi aktivitas kita. Allah panjangkan umur kita untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Kita tutup kuliah 1 semester bersama saya dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahaladzim, sempurnakan dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.